Selamat sore, saya Elia Madatutan Dililing. Pada hari ini, tanggal 21 Juli 2022, saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu, yaitu analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Isu yang teridentifikasi pertama adalah layanan konsultasi bagi mahasiswa yang belum memadai. Berikutnya adalah pengarsipan data secara digital yang belum optimal, serta pemahaman teknologi informasi yang masih rendah. Untuk layanan konsultasi bagi mahasiswa yang belum memadai, faktanya adalah mahasiswa kesulitan dalam memahami serta mengikuti perkuliahan. Dampaknya adalah mahasiswa tertinggal materi perkuliahan, sehingga mengakibatkan nilai yang diperoleh tidak optimal. Adapun pihak yang terdampak adalah mahasiswa. Berikutnya pengarsipan data secara digital yang belum optimal, faktanya adalah pemetaan data untuk kebutuhan kegiatan seperti penjaminan mutu itu belum optimal. Dampaknya adalah proses pengumpulan data itu memakan waktu. Dan pihak yang terdampak tidak hanya dosen tetapi juga jurusan secara institusi. Berikutnya pemahaman teknologi informasi yang masih rendah. Faktanya bahwa mahasiswa sedianya kesulitan di dalam menggunakan media pembelajaran secara daring. Dampaknya, mahasiswa tidak dapat mengikuti kelas secara daring dan berakibat nilai yang tidak optimal serta tingkat partisipasi kehadiran yang cukup mengakibatkan nilai maupun juga keaktifan mahasiswa tersebut di dalam mata kuliah yang menggunakan metode daring. Yang terdampak atau pihak yang terdampak adalah mahasiswa. Dalam mengidentifikasi isu-isu ini, saya menggunakan metode analisis yang dinamakan USG. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, di mana urgensi itu adalah seberapa mendesak suatu isu. Keseriusan, artinya seberapa serius isu tersebut. Ya. Dan perkembangan, di mana artinya adalah kemungkinan isu tersebut berkembang. Dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Dan di dalam analisis isu yang saya gunakan, skala yang saya pakai adalah nilai skala 1-5. Setelah menggunakan metode analisis USG, diperoleh bahwa masalah layanan konsultasi bagi mahasiswa yang belum memadai adalah merupakan core issue atau isu utama yang menjadi problematik yang harus ditangani. Meskipun demikian, pengarsipan data secara digital yang belum optimal serta pemahaman teknologi informasi yang masih rendah senantiasa tetap menjadi pertimbangan saya di dalam menganalisis isu dan bagaimana menjembatani isu tersebut. Namun demikian, berdasarkan perhitungan dan skala USG, bahwa yang menjadi prioritas adalah layanan konsultasi bagi mahasiswa yang belum memadai. Di dalam memetakannya, saya menggunakan analisis SWOT. Ya. Pertama, faktor-faktor yang saya nilai menjadi kekuatannya adalah jurusan akuntansi memiliki sumber daya manusia yang cukup. Dalam artian, memiliki dosen koordinator per semester, serta juga mahasiswa-mahasiswa senior atau tingkat akhir. Berikutnya, fasilitas ruangan yang memadai, ya, di mana tempat konsultasi ini bisa dilakukan di ruangan perpustakaan yang memiliki perangkat PC dan internet yang memadai. Berikutnya, dari kelemahan. Ya. Tim dari pusat layanan
pembelajaran ini atau Learning Support Center ini belum terbentuk. Ya. Berikutnya, media informasi juga belum ada, sehingga itu sangat diperlukan. Berikutnya, sosialisasi belum optimal, dan sifat pelayanan masih temporer. Artinya bahwa ketika belum dilakukan scheduling atau penjadwalan, maka eh, karena jadwalnya belum jelas, sehingga orang-orang atau SDM yang harusnya dapat melayani tidak bertugas. Berikutnya, belum ditemukan SDM yang khusus menangani permasalahan-permasalahan yang mahasiswa hadapi. Sementara itu, kesempatan yang ada di dalam layanan konsultasi mahasiswa ini, pertama, dapat membuat flyer atau spanduk mengenai Learning Support Center ini, karena ini hal penting pengenalan bagi mahasiswa. Berikutnya adalah menyusun tim Learning Support Center dan menjadwalkan piket. Hal ini penting ketika saat mahasiswa ingin berkonsultasi, maka tim sudah siap untuk melayani. Serta juga mungkin bisa mengarahkan kepada dosen yang mungkin jauh lebih berkompeten. Berikutnya, bekerja sama dengan mahasiswa senior ataupun dosen lintas jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ancaman yang mungkin timbul adalah konsistensi dari tiap sumber daya manusia, di mana tim LSC ini lebih banyak beranggotakan mahasiswa tingkat akhir, dan potensi terjadinya masalah ketika saat mereka menjalankan tugas akhir, sehingga konsentrasi mereka cukup terganggu dan mereka harus fokus. Sementara untuk bagi dosen, beban kerja dosen yang cukup besar itu cukup mengganggu waktu ataupun juga kesempatan yang bisa diberikan oleh dosen di dalam mendengar ataupun melayani. Berikutnya, keterbatasan waktu di dalam mengatasi masalah mahasiswa. Bagaimana waktu ini juga sangat penting untuk bagaimana tim LSC dapat mengidentifikasi dan mencarikan solusi. Tidak semua masalah dapat diberikan solusi pada saat yang bersamaan, sehingga ini adalah ancaman-ancaman yang menurut saya dapat mengganggu jalannya layanan konsultasi mahasiswa ini. Adapun solusi yang dapat diberikan, pertama harus segera membentuk tim Learning Support Center yang mana terdiri dari dosen ataupun mahasiswa tingkat akhir. Berikutnya, menyiapkan media informasi digital, contohnya WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, serta sosialisasi program LSC ini yang masif. Berikutnya, menyusun rancangan kegiatan serta penjadwalan layanan mahasiswa. Dan terakhir adalah tim Learning Support Center harus proaktif di dalam mengajak dosen untuk ikut membantu menyaring permasalahan mahasiswa, utamanya di dalam proses pembelajaran, sehingga semua masalah-masalah itu ketika sudah terlebih dahulu disaring oleh dosen yang bersangkutan, maka dosen tersebut dapat berkonsultasi atau menyampaikan kepada tim LSC untuk kemudian dicarikan solusi. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai analisis isu. Terima kasih. Selamat malam.